manusia tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluid tersebut akan turun. Jadi apa aja sih alat-alat yang termasuk penerapan hukum Bernoulli? Kira-kira apa aja sih alat-alatnya? Nyamuk. Nyamuk merupakan salah satu serangga yang tidak disukai manusia. Selain mengganggu, ketenangan nyamuk juga berbahaya jika menggigit manusia. Bukan hanya sekedar menimbulkan ruam di kulit, bahkan bisa menimbulkan penyakit berbahaya seperti demam berdarah. Jika digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, sekalipun penyakit malaria. Oleh sebab itu, banyak sekali usaha manusia untuk menyingkirkan nyamuk demi keselamatan manusia. Nah, salah satunya itu dengan membuat semprotan untuk nyamuk. Kira-kira semprotan untuk nyamuk ini termasuk penerapan hukum Bernoulli nggak ya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di praktikum kali ini kita akan menggunakan alat dan bahan untuk pembuatan semprotan nyamuk sederhana. Yang pertama, kita mempunyai pipa yang dipotong secukupnya saja sesuai dengan ukurannya nanti. Selanjutnya, kita mempunyai besi yang sudah dibentuk dan sudah dipotong. Selanjutnya, kita mempunyai selang kecil yang dipotong secukupnya saja. Selanjutnya, kita mempunyai botol air mineral. Selanjutnya, kita mempunyai 2 tutup botol yang sudah ditusuk-tusuk. Yang satu kita tusuk lubangnya satu saja, dan yang satunya kita tusuk-tusuk banyak. Selanjutnya, kita mempunyai lingkaran yang dipotong dari sendal. Selanjutnya, untuk alatnya kita mempunyai lem tembak. Terus kita mempunyai pisau atau cutter. Dan kita mempunyai gergaji besi untuk memotong si pipanya nanti. Selanjutnya, kita mempunyai paku untuk menusuk-nusuk. Dan jangan lupa untuk memasang tutup botol yang sebelumnya sudah dilubangi dengan jarum pentol ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat bagian tarikannya. Sebelumnya kita siapkan lingkaran dari sendal yang sudah dibolongi, lalu kita tusukkan ke batang besinya seperti ini. Oke teman-teman, setelah tadi kita memasang lingkaran sendalnya, lalu kita beri 2 buah karet di depan dan di belakangnya sebagai penahan. Lalu tidak lupa diberi tutup di bagian pegangannya. Oke teman-teman semua, kita sekarang akan membuat alat semprot sederhana. Yang pertama, kita harus melubangi tutup botol seperti ini. Lalu kita masukkan selang, lalu kita rakit ke dalam pipanya menjadi seperti ini. Dan jangan lupa untuk dilem ya teman-teman. Ya, jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu semprotan air. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah tadi kita merakit alat penyemprot nyamuk sederhana ini dan tadi kita sudah melakukan percobaannya. Jadi untuk prinsip kerja yang lebih jelasnya dari alat penyemprot nyamuk sederhana ini, yaitu kita dapat memompa pipa yang berhubungan dengan botol air mineral dan di dalamnya terdapat cairan obat anti nyamuk, sehingga pada saat kita memompa pipa, cairan dalam botol penampung itu keluar melalui ujung pipa yang mana diinginkan untuk menyasar nyamuk. Nah, proses tersebut itu merupakan penerapan asas hukum Bernoulli. Nah, seperti pengertian Bernoulli, maka alat penyemprot nyamuk sederhana ini termasuk penerapan
karena alat penyemprot nyamuk sederhana ini merupakan penerapan asas Bernoulli, maka rumus yang didapatkan yaitu P1 ditambah 1/2 row 1 dikali V1 kuadrat ditambah row 1 G dikali H. Nah, sama dengan P2 ditambah 1/2 row 2 sama dengan V2 kuadrat plus row GH2. Nah, untuk keterangannya, untuk P-nya itu sama dengan tekanan, dan untuk row-nya itu sama dengan massa jenis pipa, dan untuk V-nya itu sama dengan kecepatan fluida, dan untuk H-nya itu sama dengan ketinggian, dan untuk G-nya itu Oke, jadi alat semprot sederhana yang kami buat ini mempunyai keunikan. Nah, mengapa alat ini mempunyai keunikan? Karena alat ini dibuat dari alat dan bahan sederhana, dan bahkan kita juga dapat memanfaatkan bahan-bahan bekas seperti botol dan sendal bekas yang mudah dijumpai dan mudah didapatkan, serta banyak sekali barang-barang bekasnya. Nah, walaupun terbuat dari bahan sederhana, alat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang resah karena adanya nyamuk. Selain itu, alat semprot nyamuk ini dapat membangun kreativitas dalam pembuatannya dan melatih kerjasama antara kelompok yang sangat baik. Oke teman-teman, jadi gimana nih? Menurut kalian, apakah alat semprot nyamuk sederhana ini perlu dikembangkan? Gimana ya? Kalau menurut kami, alat semprot nyamuk sederhana ini wajib sekali dikembangkan. Karena kenapa? Karena alat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai alat pengurangan nyamuk yang sangat meresahkan, bahkan bisa berdampak kematian. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan alat ini, yaitu kita harus memperhatikan harga jual belinya agar bisa dirasakan oleh masyarakat golongan manapun, sehingga masyarakat manapun bisa merasakan dampak positif dari alat ini. Selain itu, alat ini juga sangat bermanfaat bukan hanya untuk nyamuk saja, tetapi bisa untuk serangga yang lainnya.